ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Insan Cendekia Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hidayah, ya, suatu perkara yang merupakan nikmat teragung yang Allah berikan kepada seseorang, ya. Hidayah, ya. Apakah hidayah kita tunggu saja atau perlu kita kejar, kita buru, ya. Sebelum bahas hal tersebut, kita ingin mengingatkan bahwasanya nikmat hidayah adalah nikmat yang teragung, ya. Oleh karenanya setiap hari kita minimal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah sebanyak 17 kali dalam salat kita, dan syarat atau rukun salat di antaranya adalah membaca Al-Fatihah. Yang dalam Al-Fatihah tersebut kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus, ya. Dan kalau seorang sudah dapat hidayah, ya, maka dia akan mudah baginya untuk meniti jalan kehidupan ini menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya hidayah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, karena saking penting hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana cara meminta hidayah. Untuk memintanya butuh adab, ya. Bahkan diwajibkan untuk minta hidayah tersebut. Sampai Allah turunkan surat Al-Fatihah, yang inti dari surat Al-Fatihah adalah minta hidayah. Dimulai dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertawassul dengan sifat-sifat Allah, bertawassul dengan amal kita, terus kita minta ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan surat Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, ya, pencipta alam semesta alam, ya. Ini kita memuji Allah Subhanahu, alhamdulillahirabbil alamin, penguasa alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha penyayang lagi maha pengasih. Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Ini semua pujian kepada Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ini kita bertawassul dengan amal soleh kita. Kita mengikrarkan kepada Allah, hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Setelah itu kita masuk pada intisari dari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus tersebut? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang tersebut? Dalam ayat yang lain disebutkan, ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, yaitu orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan siddiqin, dari kalangan syuhada, dari kalangan salihin, ya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Setelah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan-jalan orang-orang yang Kau murkai dan juga jalan-jalan orang yang Kau sesatkan. Jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah maksudnya jalan-jalan orang Yahudi, dan jalan-jalan orang yang disesatkan maksudnya jalan-jalan orang Nasara. Kenapa Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka berilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Sehingga intinya hidayah sudah di depan mata namun tidak disambut. Ilmu sudah jelas, ilmu sudah lengkap, namun tidak diamalkan. Itu ciri-ciri orang Yahudi. Kita tidak ingin seperti orang Yahudi yang kita belajar dan belajar, mengetahui dan mengetahui, wawasan banyak, namun tidak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Waladhdallin, tidak juga seperti jalannya orang-orang Nasara yang mereka itu beramal tanpa ilmu. Sebagaimana kita dapati pendeta-pendeta mereka yang sampai semangat beramal, sampai ruhbaniyah, sampai tidak mau nikah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kesalahan. Ya, mereka berusaha dekat kepada Allah tanpa ilmu. Kita tidak ingin dua-duanya, dan itu adalah jalan kesesatan. Inilah kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, saking pentingnya hidayah, maka kita diajari oleh Allah untuk meminta hidayah, bahkan diwajibkan sehari minimal 17 kali kita minta hidayah kepada Allah, ya. Doanya pun diajarkan oleh Allah karena ini adalah nikmat yang paling agung. Kemudian juga Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya kebutuhan kita kepada hidayah, ya, lebih besar daripada kehidupan terhadap duniawi seperti kebutuhan terhadap makanan, terhadap minuman, terhadap uang, ya. Karena kebutuhan tersebut, ya, kalau sudah selesai kita sudah makan, selesai.
Kalau kita sudah minum selesai ya. Nanti kita butuh ada saatnya lagi. Tetapi hidayah ya kita butuhkan senantiasa selalu dalam kehidupan kita. Ya. Selalu kita butuhkan hidayah dalam kehidupan kita. Karena masih banyak hal yang kita tidak ketahui bagaimana cara menghadapi suatu permasalahan, suatu problematika, bagaimana bersikap dengan sikap yang benar. Masih banyak yang kita tidak mengerti. Makanya ketika saya jelaskan, ketika kita mengatakan dalam salat kita ihdinas siratal mustaqim ya, siratal mustaqim, maka ini tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Kata para ulama ini mencakup beberapa permintaan. Yang pertama adalah kalau kami masih tersesat atau salah, maka tunjukkanlah kami jalan yang benar. Maka tunjukkanlah kami jalan yang benar. Kemudian yang kedua, ya, kalau kami sudah di jalan yang benar, di jalan yang benar, yang lurus, istiqomahkanlah kami di atas jalan tersebut. Jadi ini saya harapkan ketika kita minta doa ini kita hadirkan semua makna-makna ini. Kemudian jika kami sudah istiqomah, tunjukkanlah kami ya, kebaikan-kebaikan yang lain yang kami belum ketahui. Ihdinas siratal mustaqim. Setelah itu kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian kita katakan ghairil maghdubi alaihim ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, itu bukan jalan-jalan, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Yang dimurkai maksudnya Yahudi. Juga bukan jalan orang-orang yang disesatkan atau Nasara. Karena jalan kedua kelompok ini, jalan kesesatan mereka sangat banyak dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, dari sisi akhlak. Jalan kerusakan mereka sangat banyak ya. Ya dari sisi akidah, dari sisi ibadah, kemudian dari sisi muamalah, dari sisi akhlak. Kita minta. Jadi inilah kesimpulan dari ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita ini masih banyak yang kita masih tersesat, kita masih sering melakukan maksiat. Itu jalan kesesatan sebenarnya. Ya kita ingin ditunjukkan. Kalau kita sudah di atas jalan yang benar, ya Allah istiqomahkan kita. Kita ingin minta di istiqomah. Ini suatu yang berat. Minta istiqomah tidak mudah. Dan poin yang ketiga ini sangat penting. Ya Allah, jika kami sudah istiqomah, tunjukkanlah kami kebaikan-kebaikan lain yang kami belum ketahui. Ini dijelaskan secara terperinci oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bagaimana kita butuh dengan hidayah. Karena kita dalam kehidupan kita banyak problematika, banyak masalah. Kita tidak tahu bagaimana menghadapinya. Saya sering sampaikan, tidak perlu kita bicara jauh-jauh. Kita dalam keluarga saja. Terkadang kita butuh hidayah. Gimana sih cara membimbing anak? Kita nggak ngerti. Gimana sih cara membimbing istri? Bagaimana kalau istri kita bersalah? Bagaimana kalau ada problematika? Bagaimana cara kita menghadapi? Kita butuh hidayah dari Allah. Allah memberikan ilham, Allah memberikan insting sehingga kita bisa menghadapi. Kita perlu bertanya. Sehingga dari sini kita tahu kebutuhan kita terhadap hidayah sangat banyak. Karena setiap saat kita menghadapi hal-hal yang kita bingung bagaimana cara menghadapinya. Ya. Kemudian
ketika kita merenungkan tentang jalan-jalan kesesatan yang begitu banyak, itu jalan kesesatan semuanya kembali kepada dua jalan. Jalannya Yahudi maupun jalannya Nasara. Yahudi berilmu namun tidak beramal, Nasara beramal tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu. Baik dari sisi akidah, bagaimana kesesatan akidah mereka, baik Yahudi maupun Nasara terhadap Tuhan, terhadap para nabi. Sisi ibadah, bagaimana cara ibadah mereka yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dari sisi muamalah, bagaimana mereka bermuamalah dengan riba, dengan berbagai macam cara-cara yang kotor. Dari sisi akhlak, jangan tanya akhlak mereka seperti apa. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya kebutuhan kita terhadap hidayah sangat-sangat urgent ya, sehingga wajib bagi kita untuk meminta senantiasa kepada Allah. Saya tidak usah bicara terhadap kawan-kawan yang mungkin bukan profesinya sebagai ustaz. Saya ustaz saja, dalam banyak hal saya bingung bagaimana menghadapi. Saya harus minta petunjuk kepada Allah, saya harus istikharah, saya harus bertanya, saya harus mencari ya. Padahal istilahnya saya ustaz, tiap hari bergaul dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi ada hal saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Saya butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Belum lagi banyak hal-hal yang menyimpang ya, yang harus saya minta petunjuk dari Allah agar saya bisa istiqamah. Tapi ini urgensinya kita membutuhkan hidayah. Baik, kita lanjutkan tentang macam-macam hidayah ya. Hidayah secara umum ada tiga ya. Ada namanya hidayah al-irsyad, kemudian hidayah taufik, kemudian adanya hidayah al-hidayah al-ammah, hidayah al-ammah, hidayah umum. Yang dimaksud dengan hidayah adalah artinya bagaimana insting ya yang Allah berikan kepada makhluknya, manusia maupun hewan ya, untuk melangsungkan kehidupan. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Kata Allah, walladhi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah mentakdirkan dan memberi hidayah. Ini fahada artinya memberi hidayah kepada makhluk yang Allah ciptakan. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Maksudnya Allah yang maha tinggi, alladhi khalaqa, yang menciptakan, fasawwa, dan menyempurnakan penciptaannya, walladzi qaddara, yang mentakdirkan atau memberi kadar pada masing-masingnya, fahada, dan memberi petunjuk. Di sini maksudnya memberi petunjuk kepada semua makhluk untuk bisa melakukan apa yang harus dia lakukan. Gambarannya seperti ada seorang anak baru lahir, seorang bayi baru lahir, tidak ada yang bisa ngajar bayi ini. Seluruh profesor di dunia ngumpul untuk mengajari anak ini, tidak bakalan bisa ngajar karena anak tersebut belum bisa paham, dia belum tentu bisa melihat, dia belum bisa mendengar. Tetapi ketika sang ibu meletakkan puting susunya di sang anak langsung bisa menyusui dari sang ibu. Dari mana dia bisa belajar menyusui? Dari sananya. Itu namanya hidayah dari Allah, insting dari Allah ya. Seperti lebah bagaimana kemudian, artinya saya katakan anak ini kalau satu profesor ngajarin dia untuk bisa begini, enggak ada yang bisa ngajarin. Tapi dia di sananya dia punya insting untuk bisa nyusu dari ibunya. Seperti lebah, wa wahayna ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzulula. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami ilhamkan memberi insting kepada lebah untuk membuat rumah-rumah. Di mana membuat sarang mereka di rumah-rumah, di tempat yang tinggi, di pohon-pohon. Dan bagaimana lebah begitu lahir sudah pintar, bagaimana lebah pekerja, lebah ini tanpa ada yang ngajarin. Dari mananya? Dari insting. Ini disebut hidayah, insting hewan. Bagaimana kemudian hewan tertarik sama betina, kemudian sehingga terjadi
produksi, terjadi melahirkan dan yang lainnya, terjadi hubungan di antara mereka. Ini dari mana? Enggak ada yang ngajarin. Tiba-tiba timbul insting rasa suka antara jantan kepada betina, sebagaimana laki terhadap wanita. Ini enggak ada yang ngajarin. Itu namanya hidayah amah, dari sananya, sananya ya. Kemudian, dan ini banyak, ini kita pernah bahas dalam masalah dalil adanya Tuhan. Allah memberikan hidayah amah. Seperti juga dalam ayat yang lain ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, "Fama rabbukuma ya Musa?" Kata Nabi Musa, "Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu." Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ya. Rabb kamilah yang telah memberikan segala penciptaannya, thumma hada, kemudian beri hidayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menciptakan, tapi Allah beri hidayah kepada mereka. Kita sekarang ilmu di manusia, subhanallah, bagaimana menemukan obat, bagaimana itu ada, Allah kasih hidayah, kasih petunjuk ya. Bukan kebetulan, memang dikasih hidayah sehingga mereka bisa menemukan hal-hal banyak yang terkait dengan keperluan manusia dalam kehidupannya. Namun ini bukan topik pembahasan kita. Topik pembahasan kita adalah hidayah taufik. Ini yang mau kita bahas. Baik. Sebelum kita bahas hidayah taufik, apa itu hidayah al-irsyad? Hidayah al-irsyad adalah kemampuan untuk menjelaskan kebenaran. Dan ini diantaranya seperti Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Ya Rasulullah, sungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sungguh engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan tidak ada yang ragu, Rasulullah SAW sempurna dalam hal memberi petunjuk, bukan menjadikan hati orang dapat hidayah, tapi memberi petunjuk, menjelaskan. Ini Rasulullah SAW paling terbaik karena beliau adalah afsahul Arab, beliau yang paling fasih. Kemudian beliau adalah ansahun nas, orang yang paling ingin kebaikan bagi umatnya. Beliau akhlak yang terbaik, apalagi yang kurang dari Nabi enggak ada. Ya, lengkap. Paling sabar, akhlak paling baik, paling ingin kebaikan bagi umatnya. Kemudian paling fasih dalam menyampaikan. Ya, Rasulullah mengatakan, "Ini uti itu jawami al-kalim." Aku diberikan jawami al-kalim, itu kata-kata yang singkat namun kandungannya banyak ya. Dan Rasulullah SAW sebagian firman Allah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang merasa berat apa yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, sangat bersemangat agar kalian bisa dapat hidayah. Bil mu'minin raufur rahim, sangat sayang kepada kaum mukminin. Dan bukan cuma Nabi SAW, para ulama mereka juga mampu untuk menjelaskan kebenaran, mereka juga bisa menjelaskan ya, bisa menjelaskan kebenaran. Maka ini adalah namanya hidayah al-irsyad, bagaimana menjelaskan kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadainahun najdain." Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadainahun najdain." Dan kami beri petunjuk kepadanya dua jalan. Jalan menuju neraka Allah jelaskan, jalan menuju surga Allah jelaskan. Semuanya jelas agar kita bisa menghindar, bisa menempuh jalan yang lurus dan menghindarkan diri dari jalan yang bengkok ya. Allah mengatakan, "Fa amma thamudu fahadainahum wa amma thamudu fahadainahum." Adapun kaum Samud kami beri petunjuk. Petunjuk sini maksudnya apa? Kami jelaskan. Kaum Samud kaum Samud binasa karena mereka kafir kepada Nabi Saleh ya. Ya, maksud beri hidayah di sini adalah kami jelaskan, fahadainahum, yaitu kami jelaskan jalan kebenaran melalui Nabi Saleh. Ya. Kata Allah, "Wa kadzalika nufassilu ayati wa litastabina sabilal mujrimin." Bahkan Allah mengatakan, "Wa kadzalika nufassilu ayat wa litastabina
sabilul mujrimin. Kata Allah, demikianlah kami rinci ayat-ayat kami, walitastabina sabilul mujrimin, agar jelas jalan-jalan orang sesat. Kata Allah, agar jelas jalan-jalan orang sesat, orang pendosa. Jadi Al-Quran isinya hidayah. Hidayah, Allah jelaskan jalan bagaimana jalan para nabi. Allah jelaskan juga bagaimana nasib orang-orang yang membangkang kepada para nabi. Itu semua dalam rangka hidayatul irsyad. Tetapi yang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas hidayatul taufik, bagaimana seorang tergerak hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taufik itu bagaimana tergerak hati untuk taat kepada Allah. Nah, ini hanya Allah yang mampu. Ini hak Allah semata. Tidak ada yang mampu memberi hidayah taufik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak mampu. Ketika Nabi SAW begitu semangat untuk mendakwahi pamannya, Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir. Nabi sedih ketika pamannya Abu Talib yang sangat dia cintai meninggal dalam kondisi kafir. Maka Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, ya, walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Lihat ayatnya, sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Abu Talib tidak bisa diberi petunjuk oleh Nabi SAW. Innaka la tahdi man ahbabta. Bandingkan dengan ayat ini, perhatikan, ini dua ayat. Saya ingin komparasi antara ayat ini dengan ayat ini. Ayat yang ini, yang pertama, ini nomor 1 ya. Innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sungguh engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayatul irsyad. Kau benar-benar pandai dan hebat dalam menjelaskan wahai Muhammad. Tetapi untuk menggerakkan hati hanya hak Allah. Dalam ayat yang lain, innaka la tahdi. Kau tidak bisa beri petunjuk. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, yaitu Abu Talib. Tidak bisa beri petunjuk maksudnya apa? Petunjuk taufik, yaitu tergerak hati untuk beriman, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan dalam ayat yang kata Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alaika hudahum. Laisa 'alaika hudahum. Ya Rasulullah, bukanlah kewajibanmu untuk beri hidayah kepada mereka. Artinya mereka dapat hidayah untuk taat kepada Allah itu bukan kewajibanmu. Allah berfirman juga, walau harasta bimu'minin. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Betapa banyak manusia meskipun kau berharap mereka beriman, namun mereka tidak beriman. Rasulullah SAW sedih ketika orang-orang Quraisy tidak beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahzan alaihim. Jangan kau sedih dengan mereka. Rasulullah sedih. Ya, Rasulullah sedih. Tapi yang bisa beri petunjuk hanyalah Allah semata, ya. Nah, inilah yang kita sedang bahas. Ini hidayah taufik ini kita nunggu saja ataukah kita harus usahakan? Ya, kita nunggu saja atau harus kita usahakan agar kita tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itulah hidayah taufik yang kemudian para penghuni surga bersyukur kepada Allah dengan hidayah tersebut ketika mereka menginjakkan kaki mereka ke dalam surga. Di antara ucapan pujian kepada Allah dalam surat Al-A'raf, mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah beri petunjuk kepada kami sehingga kami sampai ke surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami tidak akan dapat hidayah kalau bukan Allah beri petunjuk kepada kami. Ini hidayah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, tapi yang kasih hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana hidayah tersebut, hidayah taufik hanyalah Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah,
ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak seorang pun dari kalian yang saleh, yang suci. Walakinallaha yuzakki man yasha. Tapi Allah memberi kesucian kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Nah, Allah menyuruh kita untuk minta hidayah, ya. Perhatikan hukum asal, ya. Manusia adalah dalam kesesatan. Sehingga butuh minta hidayah kepada Allah. Jadi kita cari dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus diminta kepada Allah dan diusahakan, dicari. Diusahakan. Ya. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituhu. Ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya dalam kondisi sesat. Kalian sesungguhnya kalian sungguhnya, ya, sesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya. Fastahduni, mintalah hidayah kepadaku. Mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan beri hidayah kepada kalian. Nah, kita namanya tawakal yang benar adalah menggabungkan antara usaha dan berdoa. Nah, ketika kita mencari hidayah, kita harus berusaha, bukan cuma duduk manis minta-minta terus tidak ada usaha. Berusaha mencari. Lihatlah bagaimana kisah yang indah dari kisah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Yang dia berusaha mencari hidayah, perjalanannya sangat indah. Bagaimana dia mencari hidayah, bagaimana dia pergi bertemu dengan pendeta yang satu, pendeta berikut, sampai 3 pendeta. Yang tiga pendeta tersebut masih di atas tauhid. Kemudian pendeta tersebut akhirnya mengatakan, para pendeta tersebut mengatakan bahwasanya akan ada muncul seorang nabi yang lokasinya dia akan berhijrah ke suatu tempat yang penuh dengan pohon korma. Maka Salman berusaha berjalan mencari hidayah sampai dimusuhi oleh orang tuanya, kemudian meninggalkan negerinya, ya, berpindah dari satu pendeta ke pendeta sampai akhirnya tiba di Madinah, bekerja sebagai budak di tangan seorang Yahudi sampai akhirnya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan panjang kalau kita dengar kisahnya. Dia mencari, ya. Sampai akhirnya ketika Salman bercerita kepada Nabi tentang kisah bagaimana mencari hidayah, akhirnya Rasulullah SAW menyuruh Salman untuk cerita kepada para sahabat karena kisahnya indah. Bagaimana kisah Salman Al-Farisi mencari hidayah. Dan subhanallah, masing-masing kita punya kisah, bagaimana dia menyambut hidayah. Dia bukan sekedar berdoa tapi juga mencari. Nah, kita bicara tentang sebab-sebab, ya. Sebab-sebab kita mendapatkan hidayah, ya. Apa saja sebab kita mendapatkan hidayah? Di antaranya, ya, sudah kita jelaskan. Pertama adalah berdoa tentunya. Berdoa di sini ada 2 hal, ya. Yang pertama adalah berdoa meminta hidayah. Yang kedua, berdoa agar istiqomah di atas hidayah. Hidayah ini nikmat yang mahal, kalau tidak kita jaga bisa lepas. Berdoa minta hidayah banyak, seperti tadi ihdinas siratal mustaqim, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang kita lalai, ikhwan, adalah rekan-rekan sekalian, kita baca tiap hari tapi kita tidak menghayati. Padahal dalam doa itu harusnya kita menghayati. Kita baca Al-Fatihah sekedar mentang-mentang kita sudah hafal, sehingga kita baca dari awal sampai akhir begitu saja tanpa ada penghayatan. Harusnya kita mulai baca alhamdulillah, kita mulai menghayati bahwasanya kita memuji Allah sampai pada titik inti daripada Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah.
Kita sangat butuh hidayah. Kita sangat ngeri dengan hal-hal yang bisa maling-malingkan kita dari hidayah. Sekarang zaman medsos, zaman banyak yang membuat kita bisa menyimpang. Maka di antara doa yang sangat penting, ihdinas siratal mustaqim, ya. Kemudian juga seperti doa Nabi, Allahumma hdini wa yassiril huda li. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku dan mudahkanlah petunjuk kepadaku. Ya. Di antaranya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal ghina, ya. Doa Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau hidayah, minta kepada Engkau tambahan takwa, minta kepada Engkau al-afaf, yaitu sikap menjaga diri, wal ghina, minta kepada Engkau kecukupan, minta kepada Allah, minta hidayah, ya. Kemudian juga misalnya dalam ketika kita duduk di antara dua sujud, ya, Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni, wahdini, ya. Kita semua hafal, yang jadi masalah kita kurang menghayati, itu saja maksudnya. Wahdini, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga doa ketika kita kunut witir, Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma hdini, kalau kita jadi imam, Allahumma hdina, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku bersama orang-orang yang telah Kau beri petunjuk kepadanya, ya. Dan banyak doa-doa, ya, yang kita disunnahkan untuk kita ucapkan agar kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alhimni rusydi, ya. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku yang terbaik yang bisa aku lakukan, ya. Wa idzni syarra nafsi, dan hindarkanlah aku dari keburukan jiwaku. Ini pertama doa minta hidayah, tinggal kita perbanyak. Ihdinas siratal mustaqim adalah doa yang paling luar biasa, tinggal kita menghayati. Kemudian doa agar istiqomah di atas hidayah, ini juga tidak kalah penting. Karena seorang bisa dapat hidayah, setelah itu dia bisa menyimpang. Di antaranya doa dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Kau simpangkan hatiku setelah Kau beri hidayah kepada aku. Minta kepada Allah. Karena hati ini mudah sekali kita menyimpang. Apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, kita dengar, ada ceramah menyimpang, kita bisa tersimpang. Ada sesuatu yang kita bisa syahwat berkobar sehingga kita menyimpang, bisa. Kita sebab-sebab untuk membuat kita terjerumus dalam kemaksiatan banyak. Maka kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian doa juga doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Kita melihat kisah-kisah bagaimana seorang yang tadinya dapat hidayah kemudian menyimpang. Saya sudah sering menyampaikan kisah tersebut. Contoh seperti kisah seorang alim yang bernama Abdul Al-Qasimi, yang tadinya tinggal di Arab Saudi. Dia asalnya dari Mesir, kemudian dia tinggal di Arab Saudi, kemudian dia menulis buku-buku yang hebat. Di antaranya Sira' baina at-tauhid wal wathaniyah, pertarungan antara tauhid dengan paganisme, dengan terhadap kesyirikan. Bagaimana dia bantah syubhat-syubhat, dia bantah orang-orang Syiah, dia bantah, banyak dia bantah. Subhanallah, di akhir hayatnya dia bersafar, kemudian dia berinteraksi dengan orang-orang di luar sana. Akhirnya dia di masa tuanya dia menulis buku judulnya Hadhihiyal Aghlal. Hadhihiyal Aghlal, yang judulnya intinya syariat ini hanyalah beban, membebani kehidupan, tidak buat orang bebas. Dia benci terhadap syariat. Sampai dia tulis buku Hadhihiyal Aghlal, sampai dibantah oleh para ulama. Ya. Bagaimana dia tadinya luar biasa di atas hidayah, kemudian ulama bahkan ketika dia menulis buku-buku bantahan, banyak orang memujinya. Tiba-tiba di penghujung hayatnya dia malah mengatakan syariat ini hanyalah al-aghlal, hanyalah beban yang buat kita susah dalam menjalani kehidupan. Lihat bagaimana hati bisa berubah. Ada yang mengatakan dia ujub dengan apa yang telah dia tulis selama ini. Ya, dia ujub sehingga dia lupa bahwasanya hidayah, kemampuan dia itu dari Allah, bukan karena kecerdasan otaknya. Otaknya pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kalau punya kelebihan lupa diri. Nah, sebab dia lupa diri tersebut, dia merasa ujub bangga dengan dirinya, di antara sebab utama membuat dia tergelincir sehingga dia terlepas dari hidayah. Ini contoh.
Contoh lagi seperti kisah Imran bin Hattan. Imran bin Hattan salah seorang perawi dalam Sahih Al-Bukhari, dan dia tadinya seorang tabi'in, dia belajar dari sebagian sahabat. Tetapi kemudian dia menyimpang di akhir hayatnya. Kenapa? Dia menikah dengan seorang wanita yang bermadzhab Khawarij. Sudah diingatkan, kenapa engkau menikah dengan wanita tersebut? Dan dia, sa'arudduha, saya akan membimbing wanita tersebut kepada jalan hidayah. Saya akan membantah dia. Dan disebutkan bagaimana istrinya sangat cantik dan dia seorang yang wajahnya buruk. Ya, Imran bin Hattan ini istrinya sangat cantik ya. Ya. Kemudian ketika dia menikah, justru dia kemudian terbawa kepada mazhab Khawarij. Sampai dia akhirnya menyampaikan suatu syair yang terkenal bagaimana dia memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib, yaitu Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi. Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi yang membunuh Ali bin Abi Thalib dengan berharap dia masuk surga dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya. Sampai dia kemudian Imran bin Hattan memuji Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib dengan syairnya, dia berkata, "Ya darbatan min taqiyyin ma arada biha illa liyablugha min dzil arsy ridwana inni la adhkuruhu hinan fa ahsabuhu awfal bariyati indallahi mizana." Dia mengatakan, sungguh tikaman dari seorang yang bertakwa yang telah menikam Ali bin Abi Thalib, membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dia tidak menginginkan dari tikaman tersebut kecuali untuk mendapatkan keridhaan Allah sang pemilik arsy. Sungguh aku menyebut dia, ketika aku menyebutnya, menurutku Abdurrahman bin Muljam sang pembunuh Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling berat timbangannya di hari kiamat kelak. Subhanallah. Bagaimana tadi ahlu sunnah berubah menjadi Khawarij? Karena terpengaruh dengan istrinya, terpengaruh dengan sekitarnya. Maka sebagaimana kita butuh doa untuk diberi hidayah, kita juga butuh doa untuk istiqamah. Ini bukan perkara yang sepele. Istiqamah agar bisa berjalan di atas hidayah tidak mudah. Betapa banyak orang yang awalnya ngaji kemudian di akhirnya menyimpang. Banyak, bukan sedikit, banyak. Maka butuh kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi. Ketika Syekh bin Baz ditanya tentang Abdullah Al-Qasimi tadi yang penulis, kemudian tiba-tiba di akhir hayatnya jadi ateis atau mulhid ya, maka Syekh bin Baz mengatakan mungkin dia tidak minta agar diistiqomahkan. Seorang lupa. Dia hanya berdoa agar diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab hidayah beriman dengan takdir. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk kepadanya. Itu siapa yang beriman bahwa musibah dari Allah. Musibah dari Allah, maka Allah akan memberi hidayah kepada hatinya. Allah menunjuki hatinya. Kita ingin dapat hidayah. Siapa sih di antara kita yang hidup tanpa musibah? Kita semua kehidupan penuh dengan ujian, berpindah dari satu musibah ke musibah yang lain. Terkadang kita tertawa, namun sering kita dalam tangisan. Sebagian pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Mihanu zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi." Bahwasanya ujian kehidupan, ujian zaman itu datang terus-menerus tiada hentinya. Seorang kita lihat dia tertawa, dia mungkin saja baru terlepas dari satu musibah, atau dia sedang terkena musibah tapi dia menyembunyikan musibahnya. Kesedihannya, dia ini akan menuju kepada musibah yang baru. Seperti itu kehidupan, diuji dengan keluarga, diuji dengan suami, diuji dengan istri, dengan orang tua, diuji dengan tetangga, diuji dengan ekonomi, diuji banyak hal, diuji dengan banyak hal ya. Nah, seorang kalau yakin musibah tersebut dari si Allah Subhanahu wa taala, dan itu akibat dosa-dosa yang dia lakukan. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang menimpamu berupa keburukan karena dari dirimu sendiri. Allah mengatakan, "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian. Yakin bahwasanya semua dari Allah dan ada hikmah di balik itu. Bahwasanya musibah ini yang ciptakan adalah Allah, yang Dia adalah Maha Adil, Dia Maha Hikmah, Maha Bijak, dan Dia Maha sayang kepada hamba-hambanya. Maka dia beriman. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman itu semua dari Allah,
dia pasrah, dia terima, yahdi qalba, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Maka di antara hal yang membuat kita tegar, kokoh, ketika kita bisa bersabar dalam menghadapi musibah, maka hidayah akan datang dengan mudah. Tapi kalau kita marah-marah, mencak-mencak, banting sana, banting sini, ya, Allah tidak kasih hidayah kepada hati kita. Jadi sebab di antara kita menyambut hidayah, bersabar ketika terkena musibah. Itu sebab datang hidayah dengan segera. Kemudian hidayah dengan mempelajari Al-Quran, mencari hidayah dengan belajar baca dan belajar tafsir Al-Quran. Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Dalam surat Al-Isra, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshiru minal ladzina wa yubashshiru minal ladzina ya'maluna shalihat. Inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ya, sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik. Kata Allah, aqwam itu jalan yang terbaik. Tidak ada suatu yang paling menunjukkan kepada keterbaikan seperti Al-Quran. Anda ingin cari keterbaikan dalam segala hal, ada dalam Al-Quran. Tentunya dengan baca tafsirnya. Al-Quran dengan penjelasan Nabi SAW, dengan penjelasan para ulama, itulah jalan terbaik bagi kehidupan. Semakin kita pelajari Al-Quran, semakin kita merasa hidup ini dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran adalah dustur, dia adalah undang-undang kita dalam kehidupan kita, dalam segala selak beluk kehidupan kita, dalam segala sisi kehidupan kita. Yang jadi masalah, kita jauh dari sumber hidayah. Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, ya. Kata Allah, hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, ya. Tugas kita tinggal kita buka Al-Quran, ngaji tafsir, kita catat, kita mulai amalkan sedikit demi sedikit. Oh, ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini, ya. Cuma kita sering kacau. Kenapa? Ketika kita tidak mengambil hidayah dari Al-Quran. Di antara sebab kita mendapat hidayah mengejar hidayah adalah dengan belajar Al-Quran dengan baik, ya. Kemudian untuk para laki-laki, di antaranya adalah dengan memakmurkan masjid. Kita akan mudah dapat hidayah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Kata Allah, sungguhnya yang memakmurkan masjid, hatinya benar-benar ingin ke masjid, rindu ke masjid, man amana billahi wal yawmil akhir, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa aqama salata, mendirikan salat, wa ata zakata, dan membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah, fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan bisa jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Maka para laki-laki kalau ingin dapat hidayah, sering ke masjid, niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, rindu untuk sujud di masjid, rindu untuk baca Al-Quran di masjid, makmurkan masjid, keluar uang untuk membangun masjid. Ini semua bentuk-bentuk kita mudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi lakukan dengan ikhlas. Seperti bangun masjid harus ikhlas. Man bana lillahi masjidan banallahu bihinna baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid karena Allah, bukan karena untuk disanjung, bukan karena diakui, bukan karena untuk pamer, tidak, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha makmurkan masjid, maka niscaya kita akan mudah dapat hidayah. Di antaranya taat kepada Rasulullah SAW, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian taat kepada Nabi, kalian dapat hidayah. Dapat hidayah. Kalau taat kepada Nabi dapat hidayah, ya. Maka apa yang kita pelajari sunnah Nabi seperti taat aja, kita nggak usah banyak omong, nggak usah ini menurut saya begini, menurut ini begitu, menurut saya begini, tidak ada, ya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala? Jika kalian mendapati perkataan Nabi menyelisih pendapatku, fadribu qawli, ya, lemparkanlah
perkataanku di tembok, buang, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Jadi sudah, kalau Nabi bilang kita taat. Nabi bilang begini taat. Kalau kita siap taat kepada Nabi, Nabi bilang begini sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti, kita dapat hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendapat hidayah, ya. Di antaranya memurnikan tauhid. Ini perlu perjuangan juga, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dalam surat Al-An'am. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang bertauhid, beriman, kemudian tidak mencampurkan keimanan mereka dengan syirik sedikit pun, mereka itu yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang dapat hidayah. Nah, ini perlu perjuangan, jauhkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Perlu mengenal jenis-jenis kesyirikan. Syirik besar dengan berbagai macam modelnya, syirik kecil dengan berbagai macam modelnya, syirik khafi, syirik yang samar dengan berbagai macam modelnya, syirik lafal dengan berbagai macam modelnya, syirik keyakinan berbagai macam modelnya, syirik pengamalan berbagai modelnya. Kita pahami dengan benar-benar, kita tinggalkan. Siapa yang berusaha memurnikan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap sanjungan manusia, tidak mengharap pujian manusia, selalu bertawakal kepada Allah, maka dia wa hum muhtadun, mereka dapat hidayah. Dengan memurnikan tauhid dapat hidayah. Orang kalau tidak memurnikan tauhid, beribadah tapi karena riya, pengin sanjung, pengin popularitas, tidak dapat hidayah. Ini butuh perjuangan agar kita mendapatkan hidayah dengan bertauhid. Yang kedelapan, bersungguh-sungguh dalam mencari hidayah. Ya, jadi jangan malas-malas. Kalau ngaji yang benar, serius, ya. Berusaha belajar yang benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Walladzina jahadu fina, dan orang-orang berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjuki dia jalan-jalan kami. Nah, ini di antara, tentu masih banyak jalan-jalan usaha kita mencari hidayah, tapi di antara poin-poin penting, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar dapat hidayah, berdoa agar istiqamah, beriman kepada takdir, belajar tafsir Al-Qur'an, memakmurkan masjid bagi para laki-laki, taat kepada Nabi SAW, memberikan tauhid, bersungguh-sungguh dalam mencari hidayah, ya. Subhanallah, tapi intinya kembali bahwasanya hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebab-sebab hidayah di hadapan mata, tapi kalau Allah tidak beri hidayah, tidak kita minta kepada Allah, hanya sebab, hanya mengandalkan otak kita, hanya mengandalkan kecerdasan kita, kita enggak dapat hidayah. Lihatlah, di sana ada sebab-sebab hidayah terbuka, namun orang tidak dapat hidayah. Contohnya siapa? Contohnya Abu Thalib tadi. Abu Thalib sebab hidayah sudah di depan mata. Di depan dia ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ponakannya sendiri yang sangat sayang kepada Abu Thalib, yang paling hebat dalam menjelaskan, yang paling semangat, yang paling ikhlas Rasulullah SAW. Itu pun Abu Thalib tidak dapat hidayah, karena Allah tidak ingin dia dapat hidayah. Ya. Contohnya lagi seperti apa? Orang munafik apalagi yang kurang sebab hidayah di hadapan mereka. Mereka orang munafik hidup di zaman Nabi. Mereka melihat akhlak Nabi yang luar biasa. Mereka lihat mujizat-mujizat Nabi SAW. Mereka sholat di masjid bersama Nabi SAW. Mereka mendengar wajangan-wajangan ceramah-ceramah Nabi, tapi tidak dapat hidayah, sampai meninggal dalam kondisi munafik. Lihatlah bagaimana, enggak usah jauh-jauh, istri Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh, istrinya, bagaimana Nabi Nuh sangat sayang sama istrinya. Bagaimana Nabi Nuh sangat sayang kepada putranya, tapi tidak dapat hidayah. Hidayah itu mahal. Sebab hidayah di depan belum tentu kita tergerak hati kita, ya. Enggak usah jauh. Kadang saya tinggal di Madinah. Kita dapati sebagian orang subhanallah tinggal di Madinah tapi nakal. Ini Madinah, sudah tinggal di Madinah, Masjid Nabawi dekat, Masjidil Haram dekat. Tapi ada aja yang nakal, ya, gitu. Hidayah, mau tinggal di kota Madinah, sumber hidayah. Kalau tidak dapat hidayah, tidak dapat hidayah. Lihatlah bagaimana Nabi Lut, istrinya juga kafir. Subhanallah. Jadi
seorang berusaha minta kepada Allah agar dapat hidayah. Terus minta, jangan pernah bosan. Ketika mengucap ihdinas siratal mustaqim, benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, meskipun sebab-sebab kesesatan di depan mata, tetapi kalau Allah orang kasih hidayah, orang dapat hidayah. Contohnya siapa? Contohnya istri Fir'aun. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Fir'aun. Ya, Allah beri perumpamaan tentang istri Fir'aun, yaitu Asia bintu Muzahim. Bayangkan suaminya Fir'aun ngaku sebagai Tuhan dengan sebab memiliki kekayaan yang luar biasa. Bahkan Fir'aun dalam sebagian ahli tafsir mengatakan, mengancam dia, kalau kamu masih beriman kepada Musa, saya akan bunuh, saya akan usir engkau dari istana ini. Kalau kau meninggalkan Musa, aku akan berikan kau istana yang megah, istana yang mewah. Luar biasa. Tapi dia berdoa, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Dia mengatakan, ya Allah, aku minta si istana di sisimu, bukan istananya Fir'aun. Sebab kesesatan luar biasa, tapi Allah berikan dia hidayah. Luar biasa ya. Tapi Syekh Saleh Sindi, guru saya, pernah cerita, ada seorang subhanallah berasal dari Swiss atau Swedia. Bapaknya ateis, ibunya ateis. Sekarang dia sekolah sampai S3 di Madinah, sampai menulis buku tentang bantahan terhadap ateisme. Lihat bagaimana hidup di tengah-tengah kerusakan, tapi kalau Allah ingin dia kasih hidayah, dia dapat hidayah. Oleh karenanya, kembali lagi, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dengan benar-benar kita merasa butuh kepada hidayah, jangan sok dengan amal kita, jangan sok dengan kecerdasan kita. Ya, hidayah itu berat, hidayah itu anugerah yang sangat agung. Sering minta kepada Allah, kita merasa butuh, bahwasanya namanya berdoa itu kan adabnya kita merasa butuh. Ya, kita benar-benar merasa butuh, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, jalan kesesatan banyak, saya ini tidak tahu sampai kapan saya bisa bertahan, sampai kapan saya bisa menjaga pandangan, sampai kapan saya bisa menjaga pendengaran, sampai kapan saya bisa makan yang halal terus, sampai kapan saya bisa taat kepada suami, sampai kapan saya bisa sayang kepada istri, banyak hal. Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian rekan-rekan sekalian dari Majelis Ta'lim ICM yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya pribadi, untuk antum sekalian. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Atas paparannya terkait dengan hidayah dicari atau ditunggu gitu ya. Jadi tadi sudah kita dengarkan bahwa hidayah itu senantiasa kita minta kepada Allah, kemudian kita cari hidayah itu, kemudian kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan hidayah, dan juga berdoa bahwa ketika kita sudah mendapatkan hidayah, kita istiqomah di atas hidayah tersebut. Dan juga beberapa tadi penjelasan ada sebab memperoleh hidayah dan seterusnya. Tentunya ini penjelasan ini mungkin membuat penasaran bagi para jemaah sekalian, dan dari tadi misal sudah ada dua orang yang mengangkat tangan untuk bertanya kepada Ustaz terkait dengan materi pada siang hari ini. Baik, terlebih dahulu kita persilahkan kepada Abu Ihab. Ya, tafadhol, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan di unmute. Dan berikutnya nanti ada Ibu Yuni Ayu. Tafadhol, kami persilahkan kepada. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gini ya Ustaz, berarti kalau misalnya sama sekali dari pulang atau pulang yang kagak ada niatan atau berdoa kepada Allah untuk minta hidayah, sampai akhir hayatnya pun kagak bakal dapat hidayah ya Ustaz. Jika dia seorang orang tua Ustaz. Jadi kalau dia tidak minta sama sekali, tidak ada minat dapat hidayah. Jadi wallahu alam ya, kita bilang Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan segala sesuatu ada hukum sebab dan akibat. Ya, Allah menyuruh kalau hidayah harus diminta. Tadi kata Allah, kullukum dhal illa man hadaituhu. Setiap kalian sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni, mintalah petunjuk dariku. Kalau memang seorang sudah tidak ingin dapat hidayah, Allah tidak akan kasih. Tapi kita kan nggak tahu isi hati orang. Kita nggak tahu isi hati orang. Bisa jadi dia dalam hati kecilnya minta, cuma dia tidak tampakkan pada kita. Tapi kalau benar-benar dia tidak mau dapat hidayah, ya sulit dia dapat hidayah, sulit. Ya. Perkaranya sulit. Kalau apalagi kalau dalam hatinya ada penghalang hidayah seperti kesombongan, ujub. Tadi saya bilang ujub itu penghalang hidayah.
Orang yang tadinya sudah dapat hidayah bisa terlepas hidayahnya karena dia ujub, karena dia sombong. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah kisahkan ya tentang siapa, tentang seorang Bala'am yang ahli Taurat ya, di zaman Nabi Musa. Dia ulama di zaman Nabi Musa, tapi kemudian di ujungnya dia murtad ya. Kenapa? Karena kesombongan yang ada pada diri, karena punya ilmu dia sombong, akhirnya dia terlepas hidayahnya. Jadi intinya kalau dalam hati seorang tidak mau dapat hidayah, mungkin tidak akan dapat. Tetapi kita tidak tahu isi hati seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut ke Ibu Yuni. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan para selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya, mengenai hidayah itu Ustaz, apakah memang hidayah orang yang mendapatkan hidayah dan tidak mendapatkan hidayah sampai masa maksudnya di masa kematiannya itu tidak mendapatkan hidayah, apa memang sudah tercatat di lauh mahfuz? Dan yang kedua Ustaz, jika orang yang tidak mendapatkan hidayah sunnah, maaf awam mungkin orang tua atau apa yang benar-benar dia tidak mengerti walaupun sudah didakwai, apa memang itu sudah Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, tapi itu memang benar-benar tidak ditanamkan mengenai sunnah. Dan untuk nanti di akhiratnya apakah akan tetap disiksa dengan ketidaktahuan itu karena memang benar-benar minim ilmu. Itu aja Ustaz, jadi khawat khairan. Perlu kita ketahui bahwasanya semua sudah berjalan dengan takdir Allah. Di antara iman kita, rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir khairi wa syarrihi. Baik yang buruk maupun yang baik semua sudah ditakdirkan. Dalam hadis inna awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Pertama kali Allah sebelum menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan pena. Kemudian Allah berkata, tulislah. Kata pena, madza aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat kelak. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Pena-pena pencetak takdir sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Itu tidak akan ada perubahan. Si Fir'aun masuk neraka, si Abu Jahal, ini semua sudah ditakdirkan. Semua sudah ditakdirkan. Cuma itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahasia Allah Subhanahu wa taala kenapa mereka dapat hidayah, kenapa yang ini tidak dapat hidayah, hanya Allah yang tahu. Allah berfirman contohnya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ketika Allah berbicara tentang Abu Talib, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Rasulullah, engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Siapa? Pamanmu Abu Talib. Padahal Nabi sangat sayang kepada Abu Talib seperti bapaknya sendiri. Ya. Kemudian kata Allah, walakin Allah yahdi may yasha. Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Itu rahasia Allah. Allah tidak jelaskan kenapa ini berhak, ini enggak. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu a'lamu bil muhtadin alaysa Allahu a'lamu bisyakirin. Ya. Jadi Allah berfirman, demikianlah kami mengadakan ujian satu dengan yang lainnya. Kami menjadikan sebagian menjadi ujian bagi sebagian yang lainnya agar mereka berkata, siapa orang musyrikin Arab? Mereka menyinyir para sahabat, Nabi dan para sahabatnya. Apa kata orang Quraisy yang mereka memiliki nasab yang tinggi? Mereka berkata, aha ula imanallahu alim bainina. Apakah mereka diberi anugerah oleh Allah sementara kita tidak? Jadi mereka bertanya, kenapa Allah pilih mereka, kita tidak? Kenapa mereka yang Islam, kita tidak? Ini kan pertanyaan, kenapa dia, kenapa tidak saya? Allah tidak menjelaskan kenapa-kenapanya. Allah yang mengatakan, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Allah lebih tahu mana yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Jadi memang ada sebagian orang yang Allah sesatkan karena Allah tahu mereka percuma dan mereka tidak akan bersyukur, mereka tidak tahu berterima kasih kepada hidayah. Kata Allah, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Seandainya Allah tahu pada diri mereka ada kebaikan, la asma'ahum, Allah akan buat mereka menerima hidayah, mendengar dakwah Nabi dan menerima hidayah. Tetapi seandainya karena mereka tidak baik, walau asma'ahum, kalau Allah berikan mereka untuk mendengar ayat-ayat Allah, la tawallaw, mereka akan berpaling, wa hum mu'ridun, dan mereka akan menjauh. Jadi ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita beriman, semua sudah ditakdirkan. Bahwasanya Hamzah paman Nabi masuk Islam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi masuk Islam, sementara paman Nabi Abu Lahab, Abu Talib kafir,
Ini semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Abu Talib dan Abu Lahab kafir? Urusan Allah. Allah yang tahu mana yang berhak dapat hidayah, mana yang tidak. Kenapa Hamzah dan Al-Abbas bin Abdul Thalib masuk Islam? Hanya Allah yang tahu. Kenapa orang munafik tidak beriman? Hanya Allah yang tahu ya. Jadi itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, cuma kita beriman semuanya sudah ditakdirkan. Allah Maha Adil dan Allah mengatakan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu mana yang berhak dapat hidayah. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Allah lebih tahu mana yang bersyukur. Wallahu taala alam bisawab. Baik, sebelum kita ke penanya berikutnya yang ingin bertanya langsung, terlebih dahulu kami akan bacakan pertanyaan di Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz izin bertanya? Saya baru belajar ilmu agama. Runutan ilmu apa saja sebaiknya yang harus saya pelajari? Setiap baca Quran dengan terjemahannya jadi bingung sendiri. Dan seperti saran Ustaz, doa-doa agar lebih khusyuk, itu harus dipahami. Harus belajar bahasa Arab, belajar tafsir juga, atau seperti apa Ustaz? Tentunya semuanya perlu dengan tahapan. Ya, kita ada yang mungkin baru ngaji. Ya, kita semua sudah ngaji dari dulu, cuma maksudnya lebih intensif, lebih fokus ya mungkin belakangan. Ada yang sudah umur 20, ada yang umur 30, 40, ada yang umur 50, ada yang udah kakek-kakek. Terus tidak ada kata terlambat. Kita tidak ada kata terlambat ya. Ahsin fima baqi yughfar lahu ma qad madha. Dalam sebuah hadis yang maknanya sisa umurmu lakukan yang terbaik, maka akan diampuni apa yang telah masa lalumu. Fa in asa'ta fima baqi, kalau kau di masa sisa umurmu kau tetap berbuat keburukan, maka kau akan dihukum atas masa lalumu. Tidak ada kata terlambat ya. Yang penting kita belajar. Nah, belajar ini memang perlu tahapan ya. Bagi orang yang masih berpikir kuat dan insya Allah rata-rata masih bisa, sisihkan waktu belajar bahasa Arab ya. Tapi kalau mungkin sebelumnya dia kokohkan dulu imannya, mungkin belajar bahasa Arab pada tahapan berikutnya. Pertama dia ngaji-ngaji dulu, ngaji tauhid ya, ngaji tafsir. Kalau dia baca sendiri mungkin sulit. Sekarang alhamdulillah kajian ustaz-ustaz kajian tafsir banyak. Dia tinggal lihat tafsir apa, dia nonton, dia dengar sambil dia buka Quran, oh begini. Nanti dia akan nikmati sendiri. Yang penting dia berdoa dulu sama Allah, ya Allah berilah hidayah kepadaku. Saya sedang mencari hidayah ya Allah, di antaranya dengan belajari tafsir. Nanti ketika imannya semakin kuat, dia semakin tertarik Islam, mulailah belajar bahasa Arab. Itu di antara cara praktis untuk bisa paham agama, belajar bahasa Arab. Dan ini butuh keseriusan, butuh kesabaran bertahun-tahun ya. Sambil dia belajar yang lain. Tapi kalau secara umum apa yang kita pelajari, pertama ilmu tauhid, akidah ini penting. Yang kedua fikih praktis, fikih salat, fikih zakat ya, fikih puasa, fikih haji, fikih umrah ya, fikih keluarga, belajar. Kita belajar yang runut ya, belajar runut. Ini perlu untuk kita pelajari. Pelajari adab. Adab bagaimana terhadap keluarga, terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap tetangga. Inilah ilmu-ilmu yang sangat penting yang kita akan jalankan dalam kehidupan kita sehari. Jangan berharap suatu man roma al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Siapa yang ingin sekaligus dapat ilmu akan lepas semuanya. Tapi ilmu itu bitadarruj, dengan bertahap, sedikit demi sedikit. Ini dia ikut ngaji sini, pelan-pelan. Mulailah terbentuk pola berpikir kita, mengenal apa itu sunnah, ya, apa itu tauhid. Kemudian kita belajar sedikit demi sedikit. Nanti insya Allah berjalan dengan waktu kita akan bisa memilah-milih mana yang harus kita prioritaskan dalam pengajian. Allah taala alam bisawab. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Tadi untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz terkomunikasi. Ustaz, ada yang ingin bertanya, bagaimana hukum orang yang tidak mau mencari hidayah dengan cara menuntut ilmu dengan alasan dia takut kalau misalkan dia sudah tahu ilmunya, dia tidak mengamalkan, lalu dia akan dosanya lebih besar daripada dia tidak tahu, dan dia tidak mengamalkan, karena banyak yang berpikiran seperti itu sehingga tidak mau untuk belajar, untuk ilmu susah. Ini pertanyaan Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang berlaku maksiat gara-gara tidak mau belajar, dan ada orang yang kafir gara-gara tidak mau belajar. Oleh ketika para ulama menyebutkan tentang sebab-sebab kekufuran adalah kufur i'rad. Kufur i'rad itu apa? Dia tidak mau kenal Islam sama sekali.
Dia dengar Islam itu, kalau Islam nanti harus disunat, tidak boleh minum khamar, tidak boleh berzina. Sejak awal dia tidak mau. Apakah dia dapat uzur? Tidak dapat uzur di hari kiamat. Beda dengan orang, dia mungkin di tengah pedalaman, dia berusaha mencari kebenaran, tapi tidak dapat. Ternyata lingkungannya semua misalnya non-muslim. Dia sudah berusaha. Orang seperti ini tidak serta-merta kemudian diadab di neraka, tidak. Meskipun dia meninggal dalam kondisi kafir, tapi Allah tahu dia sudah berusaha. Maka dia akan diuji pada hari kiamat kelak dengan ujian yang Allah kehendaki baginya. Ya, beda dengan orang yang sejak awal tidak mau, tidak mau. Dari Islam enggak ada, saya enggak mau. Dia berpaling, tidak mau dengar tentang, tidak baca tentang Nabi SAW, tidak mau. Ini dia tidak akan ada uzurnya. Nah, demikian juga kita orang Islam. Kita orang Islam, kita disuruh belajar Al-Quran, disuruh belajar hadis. Ada orang yang sudah berusaha, dia sudah berusaha. Misalnya saya, ibu-ibu, bapak-bapak belajar. Teman kita ada kesalahan, kita nggak ngerti ternyata kita salah. Kita nggak ngerti ternyata kita salah. Nah, kesalahan-kesalahan kita yang tidak ngerti ini namanya uzur bil jahal. Diberi uzur oleh Allah karena ketidaktahuan. Tapi ingat setelah dia berusaha. Setelah dia berusaha. Lain halnya seorang, saya tidak mau. Kalau saya belajar nanti saya tahu itu haram, saya sejak awal tidak mau. Mending biar saya tidak tahu, saya dimaafkan. Oh enggak bisa. Enggak bisa. Dia kalau tidak mau belajar, tidak ada uzur bagi dia. Uzur itu bagi orang yang sudah berusaha namun belum sempat mendapatkannya, diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang sejak awal tidak mau belajar, dia pikir kalau tidak belajar dia selamat, ya enggak bisa. Ya, enggak bisa, maka dia tidak dapat uzur. Kenapa? Dia tidak berusaha, ya. Kita manusia gampangnya. Ada murid kita dua, satu sudah belajar setengah mati. Ternyata dia nilainya misalnya masih merah, kita kasih uzur, dia nggak mampu, sudah belajar setengah, satunya nggak mau belajar, kemudian dia dapat merah, dia bilang saya beruzur, kamu nggak belajar kok. Kita nggak akan kasih uzur kepada yang kedua. Yang pertama kita kasih uzur, dia sudah berusaha. Ya, demikian juga walillahil matsalul a'la, Allah memberi perumpamaan yang lebih tinggi. Orang yang sudah berusaha kemudian dia tidak mengetahui dapat uzur. Yang tidak ingin belajar sama sekali tidak ada uzur baginya. Allah taala alam bisawab. Kalau mempunyai paman yang muslim berusia 80 tahun, hidup sendirian dengan kondisi sakit, istri dan anaknya adalah muslim. Paman kami termasuk orang yang keras sehingga kami tidak bisa membantunya atau bahkan menasihatinya. Karena kondisinya saat ini, maka paman kami dirawat oleh anaknya. Kami khawatir bagaimana dan keislaman paman kami akan berpengaruh hingga menjelang ajalnya. Mohon saran Ustaz apa yang perlu kami lakukan sebagai keponakan perempuan. Jadi pamannya keras, maksudnya pamannya keras tidak bisa diajak ngobrol atau bagaimana? Ini tidak dikasih keterangan di sini. Jadi termasuk orang yang keras. Ya intinya menurut saya tetap saja didatangi. Namanya paman, wajib bagi kita untuk bersilaturahmi dengan paman, apalagi dalam kondisi yang seperti itu. Mau dia keras nggak keras, cuekin aja, jangan kita baper. Apalagi udah tua, umur 80 mungkin dia marah-marah, jangan kita baper, datang aja, kita ngobrol dengan paman, kuatkan imannya. Ya, kita khawatir di penghujung hayatnya terpengaruh dengan tadi dibilang maksudnya istrinya masih non muslim, anaknya nggak tahu ya. Jadi tetap aja datang, sabar ya, telepon atau kemudian ngobrol ya, dan kita dapat pahala dengan menyambung silaturahmi kepada paman ya. Dia terima nggak terima bukan urusan kita ya. Yang jelas kita berusaha datang, jangan dibiarkan begitu saja ya. Apalagi tidak ada teman yang menemaninya, teman-temannya orang dekatnya malah non muslim. Maka kita kuatkan imannya dengan menyenguknya, dengan ngobrol dengan dia, bicara tentang agama. Kalau dia marah ya kita coba lagi 2 kali, ketiga kali dan seterusnya, karena toh itu adalah paman dan kita wajib untuk menyambung silaturahmi dengan paman. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Baik Ustaz. Dan terakhir kami kasih kesempatan kepada Ibu Titik atau Beli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Amin. Ustaz ingin bertanya, kita kan bertemu orang itu kan sudah menjadi takdir Allah ya Ustaz. Segala yang terjadi pada kita kan sudah menjadi takdir Allah. Nah kebetulan misalnya kita dipertemukan dengan orang yang ateis Ustaz. Kemudian beliau itu sempat bertanya-tanya misalnya pada saat apa sedang beribadah apa, agama Islam itu seperti apa gitu. Dan sempat terbersit bahwa kalau misalnya kamu bisa menjelaskan Islam dengan baik kepada saya mau belajar Islam. Tapi entah mungkin karena bingung atau apa, karena lingkungannya sama sekali dari lingkungannya ateis gitu, akhirnya dia kebingungan sendiri, terus saya nggak ngomong apa-apa, terus dia bilang
udah deh kayaknya saya nggak mau belajar Islam gitu kan. Itu bisa nggak kita doakan ya Ustaz? Karena kan paling tidak setidaknya dia ada keinginan untuk belajar gitu loh. Untuk keinginan untuk belajar Islam itu seperti apa? Iya, iya. Benar. Kita doakan mereka dapat hidayah, doakan dia dapat hidayah. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan Umar Ibn Al-Khattab agar dapat hidayah. Ya. Rasulullah pernah juga doakan Abu Jahal, tetapi kemudian Rasulullah khususkan doanya kepada Umar dan akhirnya Umar dapat hidayah. Rasulullah SAW pernah berdoa untuk ibunya, Allahumma hdi umma Abu Hurairah. Ya Allah berilah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Akhirnya ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Ya kita lihat banyak orang ateis dapat hidayah banyak lah. Tinggal apalagi tadi sudah mulai tanya-tanya. Ini sebenarnya ada ketertarikan. Tidak apa-apa kita yang pancing nanti, tapi memang kita harus punya ilmu yang cukup untuk diskusi dengan dia. Atau paling tidak kalau dia tanya sesuatu, kita diskusikan sama orang yang berilmu untuk kita beri jawaban kepada dia. Jadi doakan saja dan pancing-pancing dia agar dia bisa dapat hidayah. Kalau dapat hidayah gara-gara kita, maka amal soleh yang dia lakukan semuanya ngalir sama kita, karena kita sebab hidayah dia masuk Islam. Tapi demikian saja rekan-rekan di Majelis Taklim ICM apa yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.